dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dijuluki Gubernur Konten, baru-baru ini bikin kehebohan dengan wacana yang intinya kalau lu mau terima bansos, aku vasektomi kau, aku mandulin dulu kau, nggak tahu diri kau, udah miskin bikin anak melulu, ya. Pertanyaannya, apakah setimpal? Bansos kan hanya sekitar 2 atau 3 juta sebulan. Masa harus dimandulin? Dari segi agama bagaimana? Dari segi kesehatan bagaimana? Bagaimana juga dari segi hak asasi manusia? Apakah itu bukan penghinaan terhadap orang miskin? Inilah Hot Room. Vasektomi, imbalan bansos, solusi atau kontroversi? Belakangan ini, langkah dan rencana kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sering dianggap sensasional. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah soal vasektomi sebagai syarat bantuan sosial atau bansos. Wacana kebijakan tersebut menuai banyak polemik dan penolakan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon usulan tersebut harus dikaji lebih jauh, termasuk dari sudut pandang agama, hak asasi manusia, dan hal-hal yang terkait dengan aturan regulasi bansos. Bahkan beberapa pihak menilai bahwa vasektomi sebagai syarat terima bansos berpotensi diskriminatif. Apakah wacana kebijakan ini mampu terrealisasi? Lantas, bagaimana seharusnya negara mengatur kebijakan pengendalian populasi dan kemiskinan tanpa menyalahi hak asasi manusia? Pemirsa, kalau disuruh memilih vasektomi atau tetap laki-laki sejati normal atau kopi luwak, saya akan memilih kopi luwak hitam premium daripada aku dimandulin. Karena kopi luwak hitam premium ini membuat Hotman perkasa, daya ingatnya tinggi, walaupun sudah umur di KTP sudah kelewatan, tapi daya ingatnya seperti umur 30 berkat kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Halo Bapak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat melalui Zoom Pak Surono. Halo Pak. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran Bang. Oke. Aman Bang? Bagaimana pandangan Bapak dan sikap dari DPRD atas wacana dari Gubernur Jawa Barat yang mengatakan kalau mau terima bansos, aku mandulin dulu kau. Ya, hai orang miskin, ya, ku vasektomi dulu kau. Gimana Pak? Kok bikin anak melulu udah miskin gitu loh? Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hotman, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi okelah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kedua, mungkin tadi yang disampaikan bahwa ini bertentangan juga dengan agama, khususnya Islam, di mana nanti mungkin dari MUI yang bisa menyampaikan secara jelas, tapi yang saya tahu, sidang sampai keempat, MUI membahas terkait dengan vasektomi, bahwa vasektomi ini masih dikategorikan sebagai alat ataupun upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan. Oke, itu dari agama. Nah, yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak KDM bahwa ini tidak berkaitan dengan bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya cek, Bang, bantuan sosial di Jawa Barat itu hanya berkaitan dengan bantuan sosial kepada korban bencana. Tidak ada bantuan sosial jenis lainnya. Nah, sehingga kalau hanya kepada korban bencana, alangkah kejamnya negara ini apabila orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Nah, kejam sekali kan berarti. Nah, sehingga tentunya dari berbagai macam hal yang tadi disampaikan, apabila secara resmi misalnya ya KDM mengajak bicara ya melalui pembahasan di DPRD, saya sendiri dan teman-teman fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Dan saya yakinkan juga fraksi lain juga pasti juga akan merespon negatif terkait dengan rencana. Jadi menurut Bapak kemungkinan besar DPRD akan menolak wacana dari gubernur konten tersebut. Tapi saya tidak yakin itu akan disampaikan ke DPRD. Saya tidak yakin. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Nah, sehingga saya sering katakan bahwa vasektomi ini hanya gimmick-gimmick saja bagi Deddy Mulyadi. Dia tidak akan berani juga akan memutuskan atau merancang sebuah peraturan yang menetapkan vasektomi itu sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral, Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Setiap saat Deddy Mulyadi bikin terus kehebohan. Oke. Pak Asronin Niam, dari segi agama, apakah vasektomi itu dibenarkan nggak? Ya, terima kasih ya. Sebelum menjawab mengenai vasektomi dibenarkan atau tidak, saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarusutamakan komitmen mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan merencanakan kehidupan keluarga secara baik. Ya. Nah, keluarga berencana itu sebagai salah satu mekanisme perencanaan dan itu dibenarkan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum positif kita. Ya. Akan tetapi mekanisme yang harus ditempuh di dalam keluarga berencana itu harus tepat, kemudian sesuai dengan ketentuan keagamaan. Vasektomi sebagai salah satu mekanisme di dalam keluarga berencana secara syar'i itu terlarang. Karena apa? Betul. Kenapa? Ini pembicaraannya sudah cukup lama, Bang. Mulai dari 1979. Ya. Kenapa? Ada dua mekanisme di dalam keluarga berencana, di dalam diskursus hukum Islam. Yang pertama ada namanya tangzimun nasli, pengaturan keturunan. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada mekanisme pengaturan keturunan yang menjadi embrio di dalam kajian keluarga berencana. Ya, model koitus, kemudian azl ya di dalam bahasa agama, dan itu diterjemahkan dengan beberapa jenis alat kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis yang kedua namanya tahdidun nasli,
membatasi keturunan yang muaranya adalah pemandulan serta mengubah fitrah kemanusiaan. Itu vasektomi. Vasektomi adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang muarannya adalah takkim, pemandulan tetap. Ya. Karena itu dihukumi haram kecuali nanti ada alasan-alasan syar'i. Misalnya kalau di perempuan ini kan seperti tubektomi ya. Ya. Ketika dia tidak ditubektomi, dia hamil akan membahayakan jiwanya. Nah, itu Kalau lain laki? soal. Kalau Nah, laki? demikian juga ketika seseorang jika tidak dilakukan vasektomi bisa membahayakan jiwa, maka berlaku hukum khusus. Tetapi hukum umumnya dia terlarang. Nah, fatwa keagamaan itu bersifat dinamis, adaptif terhadap perkembangan teknologi juga, Jadi Bang. sampai sekarang dilarang atau tidak secara agama? 79 dilarang, kemudian ada informasi bahwa ada perubahan mekanisme Ya. dari yang sebelumnya diputus, kemudian diputus dan diikat, Ya. kemudian nanti suatu waktu bisa direkanalisasi. Jadi ada Akhirnya- kemungkinan secara agama sah. Akhirnya 2009 kita lakukan telaahan ulang. Ya. Kita panggil ahli, ada ahli urologi, ahli teman-teman di BKKBN. Pada saat diuji, apakah rekanalisasi itu menjamin terjadinya proses reproduksi kembali? Ternyata tidak. Itu 30%. Jadi kesimpulannya apa? Yes or no? Kesimpulannya tetap haram. Tetap haram. Kita istirahat dulu. Kita akan mendengar nanti Bapak Dr. Boyke. Apa sih vasektomi itu? Diapain sih laki-laki? Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.